Perkenalkan, nama saya Menanto Triyuryawan, 1321701, Teknik Elektro ITB 2017. Akan mempresentasikan tentang tugas besar robotik saya, yaitu Robotic Innovation for the World We Live. Oke, berlatar belakang COVID-19. Dunia membutuhkan robot yang dapat membantu manusia melawan pandemi COVID-19. Masalah yang ditemukan adalah physical distancing. Jadi, term physical distancing merupakan term yang baru-baru ini sering kali diucapkan dan digaungkan di mana-mana. Physical distancing merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko terkena COVID-19 karena dengan menjaga jarak antara satu sama lain manusia, kita dapat menghindari terpaparnya virus corona yang dapat mengidap kita. Nah, bagaimana dengan para petugas kesehatan yang harus memberikan layanan kepada pasien terjangkit COVID-19? Robot penolong. Nah, robot dapat melakukan kontak dengan pasien sehingga tenaga kesehatan hanya perlu mengontrol robot tersebut untuk tugas-tugas sederhana seperti pengantaran kebutuhan pasien yaitu obat, makanan, dan lain-lainnya yang tidak memerlukan kendali yang rumit seperti judgement dokter ataupun hal-hal lain. Dari masalah tersebut, saya merumuskan dua jenis solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, yaitu instalasi sistem pengiriman di gedung rumah sakit, yaitu dibuat sistem jalur pengiriman barang langsung ke meja pasien. Jadi, dapat dibayangkan jika dalam sebuah rumah sakit dibuat jalur khusus untuk pengiriman barang ke meja pasien. Dan solusi yang kedua adalah robot pengantar, yaitu dibuat robot untuk mengantarkan kebutuhan ke meja pasien. Dari hal tersebut, dari dua alternatif solusi tersebut, saya mengevaluasi sebenarnya dari kedua jenis itu apa sih plus minusnya dan apa sih yang akan saya pilih. Jadi ketika saya membandingkan kedua konsep, yaitu sistem terintegrasi dan robot pengirim, untuk sistem terintegrasi, instalasi yang rumit di bangunan rumah sakit yang sudah lama, tapi tergolong mudah dalam pembuatan. Artinya bagaimana dalam bangunan rumah sakit yang sudah cukup lama dan sudah cukup settle untuk membongkar lagi bangunan rumah sakit tersebut hanya untuk membuat jalur pengiriman kebutuhan pasien merupakan instalasi yang memakan waktu, tenaga, dan biaya. Tapi tergolong mudah. Tergolong mudah kenapa? Maksudnya tergolong mudah adalah tidak perlu dikonsiderasi bahwa ada beberapa kebutuhan kontrol, kendali, dan pembuatan robot secara cerdas. Yang kedua adalah robot pengirim. Robot pengirim ini jauh lebih mudah. Misalnya gini, kalau misalnya saya membuat sebuah robot line follower, maka robot line follower tersebut hanya memerlukan sebuah jalur, sebuah lintasan yang dapat langsung ke pasien tersebut. Sehingga pembuatan untuk instalasi sistem di rumah sakit tersebut itu tidak perlu membongkar bangunan dan tidak perlu memakan banyak biaya dalam segi bangunan. Tetapi rumit dalam pembuatannya. Kenapa? Karena robot yang dibuat harus memiliki kecerdasan yang cukup untuk bisa mengerti dan bergerak sesuai misi yang ingin dicapai. Jadi, dari kedua jenis alternatif solusi tersebut, saya memutuskan untuk membuat robot pengirim dengan tujuan tiap rumah sakit bisa langsung menggunakannya. Jadi, tidak perlu membuang waktu, tenaga, dan biaya yang lebih untuk membongkar ruangan-ruangan di rumah sakit tersebut. Berikutnya, akan masuk ke detail desain. Desain detail dari konsep terpilih. Desain akan terbagi menjadi beberapa aspek yang saya bahas, yaitu robot structure, controller system, sensor, mekanik,
human-robot interaction, machine-to-machine communication, working environment, intelligence capabilities. Robot structure. Jadi, robot yang saya buat, pertama dari segi motion. Robot bergerak dengan 4 buah roda, 1 buah poros lengan, dan 1 pasang jari. Untuk degree of freedom atau derajat kebebasan ada 6. 6 itu dihitung dari 4 buah motor yang menggerakkan roda, 1 buah motor yang menggerakkan poros lengan, dan 1 buah jari. Lalu robot tersebut merupakan robot yang holonomic. Control system. Mekanisme robot yang terbilang cukup mudah sehingga dapat disimpulkan robot tersebut dapat menggunakan hanya microcontroller. Robot menggunakan motor driver untuk mengontrol 6 buah motor sekaligus. Seperti yang dijelaskan di sebelumnya, 6 buah motor itu antara lain adalah keempat buah roda, 1 poros lengan, dan 1 buah jari. Sensor. Robot menggunakan sensor infrared pada dasar motor dengan tujuan meraba pantulan warna dari lintasan robot. Pantulan warna dari lintasan robot dijadikan acuan dari jalur lintasan robot tersebut. Dilihat di sini, ada dua buah sensor infrared. Dua buah sensor infrared ini digunakan untuk mendeteksi jalur yang akan dilalui oleh robot tersebut. Mengapa dua? Dua itu digunakan sebagai threshold kanan kiri sehingga jika robot tersebut terjadi perbedaan nilai threshold kanan kiri dari sensor akan berbelok atau lurus. Jadi, sensor infrared itu bekerja dengan memancarkan cahaya transmitter ke objek dan pantulannya akan dibaca oleh receiver. Beda warna dari objek akan memberikan nilai yang berbeda. Pada robot ini, warna hitam merupakan jalur dari robot dan putih merupakan warna dasar lantai. Seperti saya terangkan sebelumnya, dua warna tersebut menjadi acuan dari jalur robot tersebut sehingga perbedaan nilai yang ditampilkan yang diperoleh dari pantulan infrared akan kedua warna tersebut akan memberikan threshold untuk robot tersebut bergerak, entah itu lurus ataupun belok. Mekanik. Jadi dari segi mekanik ada 4 buah motor pada roda untuk locomotion dari robot bersifat independen tiap motor. Independen tiap motor artinya motor tersebut bisa bergerak masing-masing tiap motor, tidak perlu empat-empatnya. Terus ada motor pada subsistem manipulator berupa lengan robot, motor pada subsistem manipulator berupa jari robot menggenggam objek. Human-robot interaction. Interaksi dengan pengguna sebatas peletakan barang pada tray pada robot untuk diantar. Machine-to-machine communication. Robot yang terdiri satu buah robot, tidak ada komunikasi antar mesin, sehingga robot terbilang tidak membutuhkan protokol komunikasi antar mesin. Working environment. Interaksi robot dengan manusia terjadi hanya ketika peletakan barang pada robot. Dan robot bekerja di dalam kamar di rumah sakit, yaitu di dalam ruangan. Intelligence capabilities. Robot bersifat otonom dalam menjalankan misinya, dengan mengikuti jalur lintasan yang sudah diinstalasi di ruangan. Sifat line following dari robot dapat dimungkinkan dengan perbedaan kontras warna antara dasar di lantai rumah sakit dan jalur itu sendiri. Berikut merupakan demonstrasi dari robot yang telah saya buat. Oke, akan dilakukan demonstrasi dari robot yang sudah saya bangun. Akan dijalankan. Robot bergerak lurus dengan mengikuti jalur yang lurus. Di sini di serial communication-nya, serial monitornya ada indikasi seberapa jauh robot harus bergerak dan kemana robot harus bergerak dan besar pantulan dari kedua infrared tersebut.
ketika terjadi belokan, akan terjadi perbedaan kedua nilai yang ditunjukkan oleh sensor. Dan di sini terlihat indikasi bahwa robot tersebut harus go right atau belok kanan. Ketika pembacaan sudah sama-sama satu, maka robot tersebut akan bergerak lurus kembali. Lalu robot akan berbelok ke kanan kembali ketika terjadi perbedaan nilai yang ditunjukkan oleh kedua instansi infrared tersebut. Jika sampai di meja, lengan robot akan menaruh barang dari tray ke meja tersebut. Lalu robot akan kembali mengikuti jalur yang sudah ditetapkan oleh robot tersebut, oleh instalasi dari sistem tersebut. Proses ini akan berulang hingga 3 kali untuk kasus ini untuk 3 meja, dan seterusnya. Jika ingin ditambahkan jumlah meja atau jalur yang lain, robot tersebut dimungkinkan akan bisa untuk bekerja. Untuk di sini, robot akan belok kiri. Robot akan belok kiri mengikuti jalur yang sudah ditetapkan sebelumnya. Begitu sampai di meja kedua, robot tersebut akan mengulangi kembali mekanisme yang sudah ditetapkan, yaitu akan menaruh barang ke meja. Untuk sistem yang lebih banyak meja dan jalurnya, saya yakin robot tersebut akan tetap mampu dan capable. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.